Oke, duel maut 2026 dimulai. Tahun kuda api, di mana semua serba cepat. Di sudut kanan kita punya sang raja volatilitas, Bitcoin. Dan di sudut kiri ada si raksasa fundamental yang ditopang ekonomi beneran, saham Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi juara cuan? Nah, buat lo yang udah malang melintang di dunia kripto mungkin mikir, "Hah, serius nanya gini?" Tapi tahan dulu euforianya. Gimana kalau gue bilang, ada raksasa lain yang lagi diam-diam bangun dan siap ngasih perlawanan sengit di 2026? Jawaban duel ini ternyata jauh lebih rumit dari yang lo bayangin. Nih, kenalan dulu sama dua jagoan kita. Di kiri, Bitcoin, sang raja volatilitas. Gerakannya liar, eksplosif, bisa bikin lo jadi sultan mendadak atau ya boncos seketika. Di kanan, saham Indo, si raksasa fundamental. Pertumbuhannya lebih kalem, lebih terukur, karena didukung kekuatan ekonomi domestik yang kuat banget. Ini bukan cuma soal aset, ini pertarungan dua filosofi investasi yang beda total. Oke, sebelum nebak masa depan, kita wajib nih lihat ke belakang dulu. Kita bedah rekam jejak mereka. Kalau dilihat dari data historis, siapa sih sebenarnya pemenangnya? Kita mulai dari 2021. Ingat dong era uang gratis pasca pandemi? Wih, Bitcoin pesta pora. Terbang sampai 60%. Ini masa-masa keemasan di mana euforia retail jadi bahan bakar utamanya. Tapi ya, namanya juga pesta, pasti ada akhirnya. Dan akhirnya tuh brutal banget. Begitu The Fed mulai naikin suku bunga di 2022, ditambah tragedi FTX dan Terra Luna, Bitcoin langsung anjlok parah, minus 64% dalam setahun. Ini bukti nyata betapa rapuhnya Bitcoin sama likuiditas dolar. Nah, ini nih yang gokil dari Bitcoin. Cuma setahun kemudian, dia bangkit dari kubur dengan rebound yang gila-gilaan, plus 156%. Didorong cerita soal halving dan krisis perbankan di Amerika. Naik turunnya ekstrim banget, ya inilah DNA Bitcoin yang sebenarnya. Sekarang kita intip lawannya. Sementara si Bitcoin kayak roller coaster, pasar saham kita, IHSG, ceritanya beda banget. IHSG itu tumbuhnya gradual, pelan tapi pasti. Ini nunjukin ekonomi kita tuh kuat, tahan banting, bahkan sampai bisa cetak rekor baru di atas 9.100 di awal 2026. Stabil dan jelas terukur. Oke, sejarah cukup. Sekarang yang paling penting, apa nih bahan bakarnya buat 2026? Apa yang bisa bikin portofolio kita terbang ke bulan? Ini dia, game changernya buat Bitcoin. DNA-nya udah berubah total. Lupain deh era euforia eceran. Sejak ETF spot disetujuin, sekarang para paus institusional lah yang pegang kendali. Artinya, harga Bitcoin sekarang bukan lagi soal hype di medsos, tapi soal aliran dana triliunan dari raksasa-raksasa Wall Street. Di sisi lain, jagoan kita, saham Indo, kekuatannya itu dari dalam negeri sendiri. Pas ekonomi dunia diprediksi bakal lesu, PDB Indonesia justru diperkirakan tetap tumbuh kuat di angka 5,0%. Poin pentingnya, saham kita punya pondasi kokoh dari permintaan domestik, jadi nggak terlalu goyang sama isu global. Dan ini bukan cuma OMDO loh, dukungannya tuh nyata banget dari APBN, pemerintah nyuntik dana langsung ke 4 sektor jagoan, perbankan yang duitnya banyak, konsumen yang dapat suntikan BLT, kesehatan dengan anggaran gede, dan energi plus mineral yang lagi didorong hilirisasi. Ini bukan prediksi, ini fundamental jelas. Potensi cuan udah kebayang kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan buat semua trader, risiko. Seberapa gede sih potensi boncos dari masing-masing jagoan ini? Yuk, kita bedah sampai tuntas. Oke, lihat deh data ini. Jangan cuma lihat angkanya. Emang potensi profit Bitcoin tuh kelihatannya wah. Tapi coba lihat baris paling bawah. Risiko maksimal atau value at risk. Bitcoin punya VaR 23,17%. Sementara saham blue chip kita di LQ45 cuma 6,10%. Artinya apa? Gampangnya potensi log boncos di Bitcoin itu hampir 4 kali lipat lebih gede. Dan grafik ini ngejelasin semuanya kan? Udah kayak langit sama bumi bedanya. Di satu sisi, ada risiko boncos gila dari Bitcoin. Di sisi lain, risiko jauh terukur dari saham LQ45. Pertanyaannya sekarang, apa cuan gede Bitcoin itu sepadan sama risikonya yang segila itu? Nah, ini dia dilemanya. Cuan gede, tapi resiko gila. Jadi milih salah satu doang tuh kayaknya kurang pinter deh. Para pemain kakap di Wall Street, mereka mikirnya beda. Jawaban mereka,
jauh lebih cerdas, dan mungkin bakal bikin lo kaget. Dan inilah jawaban mereka. Selamat datang di Strategi Hibrida ala Wall Street. Ini cara main cerdas buat naklukin pasar di tahun Kuda Api 2026, menggabungkan yang terbaik dari dua dunia. Jadi apa sih strategi hibrida itu? Gampangnya gini, kita gabungin dua pilar. Pertama, fondasi profit yang stabil dari aset yang lebih aman, yang bisa diprediksi. Para pro nyebutnya alpha. Kedua, kita tambahin akselerator spekulatif buat ngejar keuntungan yang meledak-ledak. Kira-kira begini penampakannya di portofolio lo. Para pro nyaranin alokasi kayak gini. 75% modal lo taruh di saham Indonesia sebagai fondasi cuan yang stabil, nah sisanya 25% baru deh dialokasiin ke Bitcoin sebagai tiket lotre buat profit eksplosif. Ini soal ngimbangin, mau aman tapi juga mau dapat ledakan profit. Biar lebih jelas, nih contoh konkretnya. Buat fondasinya, lo bisa fokus ke saham bank gede kayak BBCA, BMRI, atau saham konsumen yang dapat untung dari pemerintah kayak MAPI sama AMRT. Terus, buat akseleratornya, pasang posisi di Bitcoin buat ngejar target harga institusi yang konservatif di level $150.000. Nah, sekarang bola ada di tangan lo. Setelah lihat semua data dan strategi ini, lo tim mana di 2026? Tim fundamentalis garis keras saham Indo? Tim spekulan sejati Bitcoin? Atau lo siap main dua kaki pakai strategi hibrida? Gue pengen dengar pendapat lo, tulis jawaban dan strategi lo di kolom komentar, kita diskusi di sana.